Banyak kegagalan dalam kehidupan kita yang itu tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi disebabkan oleh diri kita sendiri. Bagaimana pendapat saya tentang ini? Yuk simak video ini sampai habis. Manusia itu diciptakan dengan suatu mekanisme otomatis di mana kita selalu menghindari bahaya dan juga mendekati zona yang aman, zona yang nyaman. Di dalam diri kita itu ada suatu sistem yang namanya autonomic nervous system, di mana ketika kita menghadapi bahaya, kita tahu ini adalah suatu bahaya. Dengan indikasi detak jantung kita cepat, adrenalin diturunkan ke kaki kita inginnya lari saja, kita gaduh, kita gelisah begitu. Itu adalah tanda di mana kita merasa berada di dalam suatu bahaya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita merasa dalam kondisi yang aman, maka tubuh kita menjadi lebih rileks. Nafas kita menjadi lebih tenang. Dan kita akan menjadi lebih santai ketika menghadapi segala sesuatu. Maka kita berada dalam kondisi yang aman. Autonomic nervous system memberitahu kita tentang adanya bahaya dan tidak bahaya. Akan tetapi, banyak di antara kita yang juga salah mengartikan bahwa ada hal-hal yang harusnya kita lakukan, harusnya kita capai, tetapi kita menganggapnya itu sesuatu yang membahayakan bagi diri kita, sehingga kita tidak melakukannya. Kita merasa bahwa kondisi yang akan kita capai itu kondisi yang membahayakan. Inilah yang membuat kita menjadi tidak berprogres, karena kita akan tetap ada di zona aman, di zona nyaman yang dari dulu kita genggam erat. Padahal zona aman dan zona nyaman itu perlu ditingkatkan tingkat kelebarannya. Bukan kita berpindah dari zona nyaman ke zona yang tidak nyaman, bukan. Akan tetapi kita lebarkan kapasitas zona aman kita, zona nyaman kita ke arah yang lebih luas lagi. Jadi banyak di antara kita yang merasa tidak pantas untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan pencapaian yang lebih tinggi, karena kita merasa bahwa pencapaian itu membahayakan. Mungkin dari pikiran sadar kita mengatakan, oh enggak, itu baik buat kita. Tetapi di pikiran bawah sadar kita mengatakan bahwa itu bahaya, itu bukan dirimu. Nanti kalau kamu di sana, apa yang akan terjadi? Begitu. Cirinya seperti apa? Ada pertentangan, konflik batin antara pikiran dan tubuh. Kalau pikiran kita, itu merepresentasikan pikiran sadar kita. Kita tahu bahwa kita harus naik tingkat. Tetapi ketika kita sudah melakukan hal yang diperlukan, ternyata ada penolakan-penolakan dari tubuh kita. Tubuh itu merepresentasikan pikiran bawah sadar kita. Ada memori-memori yang terekam di dalam tubuh kita, ataupun ada hal-hal yang berkaitan dengan emosi kita, otak emosi kita, dan itu disalurkan ke tubuh kita untuk mereka mendeteksi apakah itu berbahaya atau tidak. Sehingga cara yang paling mudah ketika kita ingin mengetahui apakah tubuh kita selaras dengan pikiran kita adalah apakah tubuh kita mendukung apa yang kita inginkan. Di sini ada 3 ciri-ciri di mana pikiran bawah sadar kita merasa diri kita nggak pantas untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Yang pertama adalah kita tidak berani membayangkan mimpi yang kita idamkan. Saya banyak sekali menjumpai orang-orang yang bahkan membayangkan apa yang diinginkannya aja tidak berani. Atau bahkan mereka tidak terfikir sama sekali bagaimana wujudnya ketika mereka mendapatkan goalnya. Ketidaksediaan untuk membayangkan apa yang diinginkan itu indikasi dari mental block. Jadi tubuh kita merasa tidak pantas ketika kita membayangkan hal itu. Ketika kita mencapai kondisi yang kita inginkan, tubuh kita menolak karena merasa tidak pantas. Ciri-ciri yang kedua, kita mendefinisikan goal dengan kalimat negasi. Kalimat negasi itu adalah kalimat negatif. Jadi kalau misalkan kita itu sebenarnya ingin kaya, kita mendefinisikannya dengan kata-kata aku tidak ingin miskin. Kalau kita ingin pasangan yang baik, kita mendefinisikannya aku tidak ingin mendapat pasangan yang kasar. Jadi ini adalah kata-kata atau kalimat negasi yang biasanya dimunculkan oleh orang-orang yang merasa tidak pantas mencapai mimpinya, karena mereka selalu melihat dari arah-arah yang negatif saja. Yang harus kita lakukan adalah yang pertama menyadari dulu, oh ya, aku sering menggunakan kalimat negasi ini. Ini artinya aku terlalu fokus pada hal yang negatif daripada hal yang positif. Aku terlalu fokus pada hal yang menggagalkanku daripada yang memberhasilkanku. Dan ini menurut saya akan bahaya sekali. Ini akan menyandung Anda, menjerat Anda, karena Anda akan selalu melihat suatu hal yang jelek terus daripada Anda melihat hal yang baik yang mungkin saja Anda bisa capai. Maka ciri-cirinya yang kedua ini adalah kita selalu fokus pada kalimat negasi. Dan solusinya adalah ubah. Apa yang Anda inginkan, utarakan, ucapkan dengan kalimat yang positif atau kalimat yang mendefinisikan secara utuh goal Anda itu seperti apa. Misalkan, kalau Anda ingin kaya, ya sudah, saya ingin mencapai kekayaan. Saya ingin mendapat pasangan yang baik, yang sabar, yang penyayang.
Saya banyak menemukan orang-orang yang merasa dirinya tidak pantas itu tidak berani menyebutkan dengan kalimat-kalimat yang positif, karena pikiran bawah sadarnya merasa tidak pantas. Maka sekarang tuliskan di atas kertas goal Anda dengan kalimat yang positif. Yang ketiga, ciri-ciri bawah sadar kita mengalami mental block adalah kita selalu menghindari orang, tempat, dan situasi yang akan mengantarkan kita pada kesuksesan atau pada goal yang memang kita sudah canangkan. Kita mempunyai alasan ketika kita bertemu dengan orang-orang yang lebih baik dari kita, yang itu akan membantu kita di masa depan untuk mencapai goal kita. Kita merasa mungkin minder, kita merasa bahwa mereka itu tidak cocok dengan kita, tidak sefrekuensi, dan sebagainya. Ada aja alasan untuk menjauhkan kita dengan orang-orang itu, karena kita merasa nggak pantas. Makanya orang-orang yang merasa nggak pantas ini sulit sekali dinasehatin. Diberikan motivasi atau diberikan pengarahan juga sangat sulit. Karena apa? Pikiran mereka selalu mengarah kegagalan dan kegagalan daripada keberhasilan yang mereka idam-idamkan. So, teman-teman, sekarang mulai merasalah pantas untuk mendapatkan apa yang memang perlu Anda dapatkan. Karena waktu terus berjalan, usia Anda juga bertambah, maka karir Anda, finansial Anda, kebijaksanaan Anda juga harus bertambah dari waktu ke waktu. Merasalah pantas dan merasalah bahwa Anda memang layak untuk mendapatkan apa yang harusnya Anda dapatkan. Jika boleh saya simpulkan, tahapan-tahapan yang akan membuat Anda layak untuk mendapatkan apa yang seharusnya Anda dapatkan, yang pertama adalah bayangkan, rasakan apa yang Anda inginkan. Dengan segenap hati Anda dan segenap tubuh Anda bayangkan Anda sudah mendapatkannya. Yang kedua adalah tuliskan goal Anda dengan kata-kata yang positif dan memberdayakan perasaan Anda. Yang ketiga, bergaulah dengan orang-orang yang memang Anda anggap sebagai orang yang sudah mencapai mimpi-mimpi Anda. Datangi tempat-tempat yang kira-kira akan mendekatkan pada goal dan situasi yang akan membuat Anda semakin dekat dengan pencapaian Anda. Selamat mencoba, tuliskan di kolom komen kalau ada pertanyaan.